Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Yes, baik. Iya, betul sekali. Pagi ini Ibu akan memberikan motivasi sebelum kita mulai pelajaran kita, ya. Motivasi tentang bagaimana kita menilai apa itu pendidikan. Ya, pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal bagaimana kita memperluas pengetahuan, menyerap ilmu kehidupan. Jadi pendidikan itu tidak hanya kita dapat dari sekolah ataupun di halaman di lingkungan keluarga, tetapi bagaimana kamu untuk pergaulan dengan teman-teman. Udah? Kemudian pergaulanmu dengan di kegiatan organisasimu. Siapa di sini mengikuti kegiatan organisasi? Baik di gereja maupun di masjid. Iya pernah. Tambah nggak teman-temannya? Tambah nggak pengetahuanmu? Tambah. Jadi dari pendidikan itu tidak hanya di lingkungan sekolah, di organisasi baik dalam agama, di organisasi baik dalam lingkungan tempat tinggal. Ada ikut kegiatan Karang Taruna di kampung? Ada? Iya, itu perlu diikuti deh. Kenapa? Itu menambah pendidikan, menambah ilmu. Makanya ada pepatah Cina mengatakan, raihlah ilmu setinggi-tingginya. Jadi jangan hanya berpatokan tamat SD, SMP, SMA atau sarjana. Kalau boleh terus gali ilmu. Udah? Nah kemudian ingat teman-teman. Ingat teman-teman, maksudnya di sini apa yang aku ingat tentang sekolah adalah kenangan-kenangan yang aku buat bersama teman-teman. Nah, selama Covid, apa yang kau ingat dengan teman-temanmu? Adakah kenanganmu selama Covid ini kan di rumah? Pembelajarannya melalui daring. Adakah yang kamu ingat tentang teman-temanmu? Ada. Nah, selama kita pernah tatap muka, kita pernah tatap muka ya, 1 semester ya. Nah, selama 1 semester itu di SD kan ya. Kalau SMP kita belum ya, memang dari sepenuhnya kita ya. Nah, selama di SD ada nggak kamu kenal teman-temanmu? Terkenal nggak kamu sampai sekarang dengan teman SD? Ya kan? Terkenal. Nah, itulah yang kamu ingat. Ketemu dengannya nanti, ini temanku waktu begini katanya. Jadi di sini pendidikan itu beragam. Pendidikan bisa kau terima pada saat kamu di sekolah SD, di SMP. Tidak hanya di dalam kelas, tetapi dengan teman-teman. Itu. Jadi pendidikan itu sama dengan pengalaman. Pengalaman itu harus dibarengi dengan pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak hanya tingkat SD, SMP, SMA ataupun bangku kuliah. Tetapi bagaimana kita untuk mendapatkan pengetahuan, menyerap ilmu kehidupan. Nah, kemudian di sini kita dituntut untuk mengubah dunia. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk bisa digunakan untuk mengubah dunia. Saking pintarnya orang sekarang bisa menciptakan virus, iya kan? Itu kan manusia yang menciptakan. Iya. Saking pintarnya manusia bisa menciptakan virus, itu saking pintarnya. Pendidikan bisa mengubah dunia. Bagaimana dunia kalian tahu? Berduka kan? Negara ini mengalami, seluruh negara di dunia mengalami yang namanya pandemi COVID. Jadi kita mengarahkan pendidikan yang kita dapat itu untuk hal-hal yang positif. Makanya kalian harus semangat. Setiap kegiatan harus dibarengi dengan berdoa. Siapa yang tadi ke rumah berdoa, dari rumah berdoa dulu ke sekolah? Mau berangkat ke sekolah dia berdoa dulu. Siapa? Tinggi-tinggi, kosong malu. Tinggi-tinggi. Ada orang. Siapa tadi pagi bangun tidur berdoa dulu? Iya. Jadi dibiasakan. Setiap melakukan kegiatan kita berserah kepada Tuhan ya. Jadi seorang yang pintar tidak akan bisa melaksanakan atau memberikan ilmunya kepada orang lain kalau tidak dibarengi dengan Tuhan. Ya,
Jadi kalau orang yang betul-betul taat akan Tuhan, dia tidak akan menjadi orang yang bagaimana? Orang yang jahat, ya. Jadi kalian pergunakanlah waktu yang sebaik-baiknya untuk pendidikan dalam kehidupan kalian. Dan, nah, kemudian demi masa depan, pendidikan adalah paspor untuk masa depan, untuk hari esok yang dimiliki oleh orang-orang yang telah mempersiapkan dirinya mulai hari ini, termasuklah kalian. Ini kan udah dipersiapkan orang tua kan paspornya, iya kan? Udah disekolahkan di TK, SD, SMP saat ini, itu adalah paspormu. Paspormu untuk menghadapi era globalisasi. Kalau kamu tidak ada pendidikan, kita akan menjadi sampah masyarakat. Jadi kurangilah pengangguran dengan cara bagaimana? Berikanlah kepada orang tuamu hal-hal yang baik. Jangan suka melawan orang tuanya. Kemudian kamu harus menurut apa yang dikatakan oleh orang tua. Siapa yang di sini masih suka melawan orang tuanya? Chelsea udah berubah? Udah? Udah rajin ngasih tugas? Udah? Iya. Siapa lagi? Si Dexman udah berubah? Udah rajin ngasih tugas? Iya, harus ada perubahan ya. Ya? Ini kalian nanti di kelas 9. Sebentar loh. Tahun depan udah kelas 9. 2023 kalian sudah SMA. Sebentar kan? Kemudian 3 tahun lagi menduduki bangku kuliah. Dan jangan hanya berpatok SMA saja. Kejarlah ilmu sampai setinggi-tingginya. Ya? Ya? Biar ada generasi penerus Bapak Ibu gurumu. Siapa yang mau jadi guru silahkan. Siapa yang mau jadi pilot silahkan. Belajar. Jadi IT yang kamu miliki sekarang ini, tolonglah kamu pergunakan dengan baik ya. IT, tahu IT kan? Handphone ini handphone IT kan? Laptop IT kan? Iya. Jadi jangan kamu pergunakan IT-nya hanya untuk hal-hal yang negatif. Contoh main game. Sekarang lagi musim game, judi online. Anak-anak aja udah judi online. Iya kan? Yang pakai apa namanya? Skater ya? Skater. Kemudian Mobile Legend. Jadi itu nggak usah, adik. Sekarang tugasmu belajar. Karena kamu berhasil, hasilnya untuk siapa? Coba. Kalau kamu berhasil untuk siapa hasilnya? Enggak saya dengar. Coba serentak. Kalau kamu berhasil hasilnya untuk siapa? Iya. Bukan untuk ibu loh. Nggak untuk ibu hasilnya. Paling nanti itu ramalan dari mana? SMP dan sosial mana? Kan untuk saya pribadi, untuk sekolah paling. Tapi yang paling jelasnya itu adalah untuk dirimu. Sedangkan orang tua gunanya itu adalah siapa? Misalnya si Arta jadi seorang dosen dari Jakarta ya, dosen terbang. Seperti Menteri Pertanian kita yang dulu Pak Muhammad Saragi, itu kan harus dengan ini. Nah, dia kan itu dosen, tapi dia nggak jadi menteri. Itu zaman era Ibu Megawati. Nah, dia seorang anak guru dan petani jadi menteri. Yang harum namanya, nama dia kan, nama semua yang harum, nama bapak itu harum. Kemudian nama tempat tinggalnya. Atau misalnya si Chelsea jadi menteri kelautan menggantikan Ibu Susi. Nah, siapa sekampung si Chelsea? Apa perlu nanti? Chelsea, aku dulu sekampung. Bikinlah kerja di sini. Kalau nggak ada pendidikan, apa mungkin si Chelsea mau? Kan nggak juga. Atau nanti si Dexman jadi seorang kontraktor untuk membangun kampungnya. Jadi raihlah cita-citamu setinggi-tingginya. Jangan hanya udahlah jadi ini aja lah aku. Udahlah mamaku aja pun kadang kami bisa kok sarjana. Udahlah aku salah habis ngomong aku, jangan gitu. Pokoknya hidup harus optimis ya. Jangan pesimis ya. Harus semangat. Jadi dari sekarang kalian di kelas 8, kelas 7B harus semangat ya. Oke, jadi pesan yang
Ibu sampaikan sama kalian, pendidikan itu harus kamu junjung setinggi-tingginya dan jangan hanya berpatokan dari pendidikan di dalam kelas, di sekolah, tetapi pendidikan itu ada di mana-mana. Tergantung kalian untuk mengambil nilai positifnya ya. Oke? Oke, selamat pagi semua. Nah, buat anak-anak ibu sekalian, jangan lupa kita tetap harus semangat.